pagi, kembali lagi saya hari Sabtu. Kali ini akan melakukan road trip ke Yogyakarta. Nah, perjalanan kali ini kita lewat jalur selatan, selatan Pulau Jawa ini ya. Kita sepanjang perjalanan itu kita melewati tepi pantai. Dan kita masuk ke pegunungan. Di sini kita sudah masuk wilayah Kabupaten Kebumen. Dan semalam hujan deras, kita berangkat dari Cilacap. Hujan deras banget. Alhamdulillah pagi ini cerah. Yang tadinya mau mutusin lewat Kebumen kota, tapi kayaknya dipikir-pikir ada kesempatan untuk ini daerah. Jadi ya udahlah, walaupun sempat kegerimisan bentar di jalan, kita nikmatin saja perjalanan. Kalau ini kita sudah sampai Pantai Lombok. Dan doakan aja teman-teman, moga-moga tidak ada apa-apa. Kita pelan-pelan aja karena saya lagi nonton Pantai Lombok. Seger banget, kurang pagi jauh lagi. Kita lewat tepi pantai semua, cuma nanti kita naik dan kita akan mampir-mampir di beberapa tempat kayaknya. Kayak tempat yang bagus sedikit ya kita mampir. Atau kalau untuk sekedar ngopi kayaknya nggak dulu deh ya, karena tadi harus berangkat juga udah bikin kopi sama istri. Dan ya mungkin cuaca cerah ini juga berkat doa dari istri ya. Istri yang meridoi perjalanan suaminya, Masya Allah. Thank you istriku. Nah, ini perjalanannya juga sejuk banget. Semuanya masih tepi kiri hutan, pantai. Seru banget perjalanan motoran kali ini. Kita ke Yogyakarta. Buat yang belum pernah lewatin jalur ini, ya siap-siap aja, kata banyak tanjakan dan turunan, cuma nggak ganteng ya. Kalau ganteng turunan, nah di situ kalian merasa bangga banget. Wah, aku gantengnya turunan nih. Ternyata di sini juga banyak turunan, kecuali beratnya pas di tanjakannya doang. Oh, banyak jalur yang udah diperbaiki nih. Kita naik, tenang aja, santai. Kita juga pakai Beat Street ya. Road trip kok pakai Beat Street. Adanya bosku, makanya dukung terus channel ini supaya makin berkembang. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar bisa ngasihin karya-karya yang ya seenggaknya sesuai yang kalian inginkan. Karena video kali ini dan mungkin beberapa video emang dibuat dengan ala kadarnya, dengan seminimalis mungkin editan. Jadi semangat menikmati asap truk yang gak karu-karuan. Naik terus naik. Kalau ke sana sebenarnya ada pantai juga, tapi jalannya cukup terjal banget. Enggak, karena ini kondisi juga licin juga, tanahnya masih basah. Kita mungkin mampir-mampir yang terjangkau aja dari jalan itu, nggak terlalu masuk jauh.
karena nggak jauh dari perjalanan ini, naik dikit juga kita dapat view yang keren juga dari atas. Apalagi kalau sunset ya, kalau sunset itu tuh keren banget. Kita masih butuhin truk ya. Oke, kita masih naik terus. Sini naik terus masih aman lah, oke. Tapi kalau nanti udah mulai turun, saya pegang tripod kayaknya udah ya lebih beresiko ya. Jadi sekarang masih naik, kita puas-puasin take video. Kita lihat kanan kiri aja. Rata-rata di sini banyak ini ya, petani apa, gula ya, gula dari kelapa. Jadinya di sini di sana. Ternyata dikasih jalan. Thank you. Dan dikit lagi kita dapat view yang keren dari atas. Kita udah dapat view sebenarnya. Nah, kita coba mampir dulu. Sebenarnya banyak hotspot di sini ya. Kita yang ke ujung sana aja. Ini masih pagi banget, masih jam berapa ya? Masih jam 7:30. Kita berangkat tadi dari Cilacap jam berapa ya? Jam 7. Jam 7 kurang seperempat lah. Dan nggak tahu sampai Jogja kapan. Kalau sampai Jogja sih biasanya sih sekitar 4 jam lah, slow 4 jam. Tapi nggak tahu juga nanti, karena kita juga pelan-pelan aja nikmatin perjalanan dan view pemandangan. Yes. Ya walaupun rumahnya deket banget sama pantai, tapi masih tetap cinta sama pantai lah. Oke, kita coba yang sana aja. Wah, ternyata di sini banyak ini juga ya. Nah, tempat duduk kayak gini. Oh ya, buat pacaran asik juga ya. Enggak buat pacaran, buat yang udah nikah. Buat yang udah nikah asik juga ya. Nah, itu di sana udah ada. Kalau di sana makin tinggi, tapi kita yang dekat aja dulu. Dan nanti kita nggak tahu ya mau explore Jogja atau enggak ya. Mungkin kita bisa explore sepenuhnya. Enggak mungkin sepenuhnya sih. Ya, yang pasti kita nyari tempat-tempat ngopi ya di Jogja ya. Nah, di sini kita sudah sampai di atas. View-nya cakep banget. Kita masih menikmati udara pagi yang sejuk banget. Oke, dan selamat menikmati.
Dan kali ini kita udah ada di puncaknya. Kalau tadi di sebelah sana tadi kita udah ada di puncaknya. Biasanya puncak gunung ya. Kali ini puncak pantai. Tapi sik juga, seru juga. Momennya sama indahnya. Kalau di gunung kita berada di atas samudra awan. Tapi kali ini kita berada di atas samudra Hindia beneran. Dan bisa kita lihat kalau rumah di sana di belakang PTLU ya, PLTU. Kalau kelihatan ada tuh kecil dikit-dikit. Dan rumahku sebenarnya deket banget sama pantai, depan rumah udah pantai. Tinggal oprol sekali udah sampai ya. Tapi nggak ada bosan-bosannya sama pantai. Nggak ada bosan-bosannya juga sama alam, karena alam itu memberikan semua kenikmatan, masya Allah. Ya, dan kita nggak lama-lama juga di sini. Cuaca juga sebelah sana itu udah mulai agak gelap nih. Curiga nih, sebelah sana agak gelap nih. Ya mudah-mudahan aja kembali cerah lagi dan perjalanan lancar. Kita masih mampir-mampir di beberapa tempat lagi yang indah-indah untuk kalian semua. Oke, kita lanjut perjalanan. Pantai Karangagung ini juga turun ke bawah jauh. Pokoknya semuanya kita di atas tebing ya. Di atas tebing, terus ada beberapa pantai yang langsung ke bawahnya, dan juga yang kita harus turun jauh ke bawah. Ya kayak gini contohnya, kita harus turun. Kalau yang begini-gini nih, kita pegang tripod, harus turun, jalan basah. Yang penting kondisi ban motor aman ya. Sepertinya sudah mulai gerimis syahdu, gerimis kecil-kecil banget. Dan cuaca ada yang mendung, ada yang panas. Ya kalaupun hujan juga nggak bakal lama-lama banget sih kayaknya sih, masih aman lah. Jadi mumpung masih cuaca cerah, saya akan kasih lihat perjalanannya. Jadi kalau masih di Kebumen kayak gini ya, itu jalannya kayak gini semua. Sampai nanti kita sampai di Pantai Karangbolong, terus Pantai Suwuk. Setelah Pantai Suwuk kita masuk ke Jalan Dendels. Itu tinggal lurus sejauh mata memandang. Pokoknya sampai bosan deh, lurus terus. Kalau kayak gini kita belok-belok, naik turun, nanti lurus terus. Gak apa-apa, kita melewati jalan yang lika-liku dulu, lika-liku naik turun, baru jalan kita mendapatkan jalan yang lurus.
mudah-mudahan di kehidupan juga seperti itu ya. Kita melewati jalan yang berkelok-kelok, yang berlubang, naik turun. Setelah itu kita mendapatkan jalan yang lurus. Amin. Banyak tempat wisata sekarang ya. Wisata ini makam. Depan kita seri-seri. Maksudnya sebentar lagi kita sampai ke ini Pantai Sawangan. Kalau Pantai Sawangan ada beberapa destinasi kayak pertama kita dari bukit bisa menikmati hamparan Samudra India, terus ada juga goanya, ada air terjunnya, terus ada tebing-tebingnya pokoknya keren. Nah ini kalau Pantai Sawangan kita naik ke atas. Kalau sana nanti kita Pantai Menganti yang semua orang pasti tahu Pantai Menganti, khususnya orang Cilacap sama Kebumen ya. Jalannya kayak gini semua. Semuanya kayak gini. Nah, hanya mas-mas ini. Ya, bercanda aja. Oh ya, cuaca mendung. Pantai Menganti masih 3 km lagi, berarti lumayan jauh. Kita naik. Dan di street ini lumayan bisa diandalkan ya. Ini udah menemani perjalanan kemana-mana ini. Kalau naik gunung Papandayan ya, daerah Garut, terus Merbabu via Selo, Boyolali, ini masih enak banget. Di perjalanan kali ini ditemani, kalau kemarin di perahu kan pakai seberang bapak, terus sekarang Epic Street dan Aero Street. Ya kita sambil menikmati kultur masyarakat di sini. Mayoritas masih petani ya, petani atau perkebunan atau perhutanan ya. Kalau dia kan perkebunan tuh, kalau sini kayaknya hutan deh. Beberapa sebagian juga jadi nelayan juga karena dekat dengan pantai. Dan sepertinya beneran gerimis. Kayak kita cukupkan video di sini. Tapi bentar lagi Menganti. Menganti sebenarnya bagus banget. Tapi karena gerimis, jadi mungkin nggak jadi mampir. Mampir enggak. Kayaknya enggak deh. Menganti itu ke arah sana. Sebenarnya bagus banget.
tapi karena emang cuaca gerimis ya, kita lanjut perjalanan aja dan nanti kita sambung lagi. Oh ya, di dekat sini juga ada Pantai Temon, tapi lupa sebelah mana itu pantainya. Kayaknya sih udah deket Karangbolong deh. Ugal-ugalan banget ya, tangan satu megang HP. Ya gimana lagi, masih belum punya peralatan, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa menyajikan ya video ala kadabra dengan seminimalis mungkin editan. Kirain bukitnya udah selesai, ternyata masih ada bukit. Ayo, semangat bah. Kalau dulu-dulu pas lagi perjalanan tuh yang penting cepet-cepet sampai. Kalau sekarang udah aja lah, nikmatin aja lah.
Dan sepertinya gerimis lagi. Mudah-mudahan gak sampai hujan. Mendung banget. Dan alhamdulillah sampai daerah Karangbolong. Berarti pegunungan sudah hampir selesai. Tinggal masukin dataran yang rata. Ini Banteng Karangbolong. Belok kanan. Video kali ini tak puas-puasin jalanan semuanya ya, karena mungkin nggak semua orang lewati jalan-jalan yang kayak gini. Jadi ini salah satu jalan alternatif kalau kita mau ke Jogja dari arah barat lewat jalur selatan. Jalannya seperti ini, naik turun, kelok-kelok. Memang lebih dekat sebenarnya, cuma ya seperti ini. Paling nanti enaknya itu kalau udah sampai ke Dendels. Dendels cukup ikonik banget untuk perjalanan Jogja, karena jalannya yang lurus, halus, dan mulus. Seperti apa? Kita saksikan saja nanti.
Tangannya apa tidak capek? Tidak. Tidak-tidakin aja sebenarnya capek juga sih. Tapi kan mau bagaimana lagi ya kan? Gak apa-apa. Santai. Nikmatin aja. Ini remnya berisik banget. Dan kita sampai di pertigaan. Kalau ke arah sana itu gonggong. Dan ke arah sana Yogyakarta. Kita ambil arah sini. Nah, kali ini perjalanan kita sudah menemui jalan yang lurus dan mulus. Oke, selamat menikmati. Nah, kira-kira jalannya tuh seperti ini, lurus dan mulus. Ini bakalan bosan banget lewatin jalan ini nih. Biasaan banget kalau udah lewat jalan ini pasti, wah bosan banget. Jalannya lurus, terus kalau kita kecepatan tinggi pun kayak berasa pelan banget gitu. Apalagi kan pakai Honda Midstream yang 110 cc dengan torsi 14 Nm misal. Itu kayak nggak berasa banget. Kayak nggak berasa. Kita biasanya sih perjalanan kecepatan 90, 95, 96 gitu. Dan 100 gitu, tapi udah rasanya pelan banget. Jadi kali ini kita semakin pelan aja. Dan kalau jalan lurus kayak gini kayak bisa lagi ya. Statis dan sehat dinamis. Kayak nonton saya tes pertanyaan klasik siswa-siswa, karena mau bagaimanapun kita harus paham basicnya ya, harus paham basicnya. Tapi yang penggunaan jasmani sendiri statis dan sehat dinamis. Kalau udah otomatis kan implementasi kesehatan aktivitas keseharian itu akan meningkat. Jadi kalau yang belum tahu tadi statis dan dinamis, sehat dinamis adalah kemampuan kondisi
karena tadi adalah pelajaran sekilas olahraga tentang olahraga ya. Sekarang sekilas tentang kopi. Kopi yang dibahas lebih awal biasanya perbedaan Arabica dan Robusta. Itu belum semuanya tahu. Robusta dan banyak pasti yang kayak gitu, tapi ya iya juga sih, emang kopi ya semuanya kayak gitu, cuma kan prosesnya yang berbeda. Jadi yang pertama bisa kita nggak bisa nyalain juga, malah justru mereka yang nyalain biasanya. Dan tadi perbedaan Arabica dan Robusta. Sekarang kalau kembali ke basic ya, tentang apa itu kopi. Kopi adalah buah, kopi adalah biji, kopi adalah kita. Ya, semua minuman yang kita disebut kopi. Ya, kopi harus sedang. Ya.
ketika kita ngopi terus perut kita tiba-tiba sakit, ya mungkin gitu karena kandungan minyak nambahnya yang terlalu tinggi, terlalu banyak. Jadi kita pakai V60, kopinya ini ada saringan. Tapi BTW kalau anginnya kenceng banget kayak gini sampai materi suaranya jelas enggak ya? Kayaknya jelas pak suaranya. Terus ini kayaknya 1 jam kayak gini terus 1 jam lebih kayaknya deh bakalan jalannya kayak gini terus. Oh ya kalau bensinnya ini isi full penuh. Nah, kalau ini striknya berkurang 1, padahal kita perjalanan mungkin udah ada 100 km. Nah, lumayan udah ada 100 km. Karena ini bentar lagi juga sudah masuk ke Purworejo. Kira-kira materi kopi kalau di KPD bisnis kopi masih menjanjikan. Banyak yang request luar negeri dong, jangan kan luar negeri, luar Jawa jarang banget aku. Nusantara. Ini gak tahu sampai kapan. Kayaknya kita skip aja langsung ya. Nanti kita sampai jalan langsung. Ya kita cari
Oke, sampai ketemu di Jogja. Bye. Dan kita mampir ngopi dulu di salah satu coffee shop yang ada di Jogja Awal. Keren tempatnya, asik banget. Ke atas ya, Kak? Cakep banget. Oke, enjoy banget di sini. Coffee shop hijau coffee, benar-benar hijau. Oke, kita akan berlama-lama di mana ya? Wah, di sini asik kayaknya nih. Cakep. Kita nunggu pesanan kopi dulu. Kita ngopi dulu di jalan, tadi udah ngantuk banget. Gak tahu lagi. Kayak lapar tapi ngantuk. Biasa bangun siang ya kan. Kali ini bangun pagi, mandi pagi, motoran pagi gitu. Terus kebetulan tadi pas lewat itu nemu tempat ngopi ini, ada hijau coffee, bener-bener tempatnya cozy banget, enak banget. Terus kebetulan juga aku nemu salah satu beans yang dari dulu pengen banget tak cari, yaitu dari Toraja Awan. Pengen banget nyicipin dan ternyata enak banget. Jadi tadi setelah perjalanan panjang dari Cilacap ke Jogja, sekarang udah jam 11.50 berarti sekitar berapa ya, jam 7 kurang seperempat sampai hampir jam 12, 5 jam lah. 5 jam perjalanan dari Cilacap ke Jogja. Biasanya cuma 4 jam paling lama-lamanya kan, sini 5 jam, tapi nggak apa-apa, tetap nikmatin perjalanan banget karena momen ini ya, momen dimana saya dibolehin jalan-jalan lagi sama istri, dibolehin jalan-jalan, dibolehin mendaki, dibolehin ya seperti itulah. Jadi ini momen banget. Tadi berangkat kita rencananya mau mampir-mampir tempat wisata kan tadi di daerah Kebumen yang pantai-pantai itu, tapi cuaca tadinya juga mau lewat yang Kebumen kota gitu, karena emang cuaca bagian selatan itu mendung banget dan beneran tadi hujan gerimis, sempat beberapa kali berhenti juga, makanya akhirnya lama banget sampai sini. Terus juga di jalan tadi yang udah masuk Dendels itu juga sempat hujan juga. Dan di situ yang perjalanan lama banget kan, panjang banget, nggak tahu berapa menit di situ. Pokoknya tapi sampai Jogja panas. Terus tadi udah kelewatan kan, terus cobalah mampir ada kopi hijau gitu. Kopi hijau tempatnya ternyata enak banget di sini. Bisa bersantai-santai dulu sebelum melanjutkan aktivitas berikutnya. Dan mungkin bagi yang nggak tahu ngapain sih ke Jogja gitu, main-main mulu, emang main. Mau ngapain? Tentunya nyari tempat-tempat kopi lagi. Nggak nyari tempat-tempat kopi sih, lebih ke flashback aja gitu. Dulu sering ngopi di Jogja di beberapa tempat juga. Terus sekarang pengen ngerasain sensasi ngopi lagi. Dan masih sendiri lagi, dari dulu masih sendiri terus. Karena istri kerja, kapan nggak tahu liburnya dia. Kalau dia libur pastilah tak ajakin. Nah, jadi sebenarnya selain kita nyari-nyari tempat ngopi, kita juga ada beberapa event sebenarnya. Kayak hari ini ada Senandung Alam dari Gong Festival. Terus tanggal 13-14 ada Indonesian Custom Fest, itu modifikasi otomotif ya.
motor dan mobil yang tentunya bakalan gila sih. Kemarin udah Klasik Jogja kan. Klasik Jogja udah diselenggarakan, besok tinggal 13-14 Indonesian Custom Fest. Terus juga tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober kalau nggak salah. Tinggal Custom Fest-nya itu gokil, harus datang lagi. Jadi event-event yang ngeri. Kita lanjut ngopi dulu. Ngomong-ngomong tentang kopi, dulu saya sering banget main-main ke tempat kopi sendirian. Ya sampai sekarang pun masih sih. Dan karena sendirian ya, nggak ada teman ngobrol, jadi ya kayak gini biasa ngobrol sama kopi gitu kan. Apa kabar? Baik gitu. Gimana perasaannya hari ini? Wah enak banget nih gitu. Terus ya saling sapa aja gitu, nikmatin dong gitu kan. Kalau apa ya, orang wah gila nih sarap nih gitu kan. Tapi ya seperti itulah bentuk interaksi antara aku dan kopi. Makanya jadi tercipta juga kan lagu pertama dari Aroma Turun ke Hati sama tentang kopi. Jadi kita berbagi satu cangkir kopi yang nikmat banget, masya Allah ya. Terus sering banget kayak gitu, terulang-ulang terus kemana-mana sendirian. Jadi enjoynya tuh kalau kemana-mana sendirian gimana ya. Jadi mau break juga oke, mau lanjut oke, mau kenceng oke, mau pelan oke. Jadi nggak bikin nggak enak gitu sama orang. Kalau misalkan kita teman kita mau pelan, kitanya pengen cepet kan, ya enak juga. Temen pengen cepet, kitanya ya gimana kondisi motor gitu, mungkin pelan aja deh gitu. Tapi nggak enak juga. Jadi ya nyesuaiin. Jadi kalau kemana-mana sendirian enaknya tuh kayak gini, kita bebas, mampir-mampir bebas, nikmatin apapun bebas yang kita suka ya tentunya. Dan ngomong-ngomong soal kopi lagi nih, Toraja Awan dulu sempet kenal itu 2019 kalau nggak 18, udah lama banget dulu. Dan ini salah satu beans yang jarang banget ditemuin. Kalau biasanya dari Toraja itu biasanya ada Toraja Enrekang, Sapan, terus Toraja apa ya, Kalosi kalau nggak salah ya. Terus ada lagi Pulu-Pulu, terus Toraja apa ya, macam-macam banyak. Tapi Toraja Awan ini kayaknya susah didapetin sih. Beberapa kali kepengen banget dapat, susah. Dan kali ini nemuin juga, bisa disedihin langsung sama mbak baristanya tadi. Sayangnya di sini nggak ngerosting sendiri ya. Kalau ngerosting sendiri aku pengen beli beansnya nih. Kayaknya tadi dari Java Roastery kalau nggak salah. Ya. Mudah-mudahan aja Kabita Coffee Roastery bisa nyedain beans enak nih. Nggak tahu, tapi sampai saat ini masih nikmatin produk lokal sih. Masih kayak tadi yang kita bahas di motor, kalau nggak denger ya, itu kita ngangkat kopi-kopi lokal, kopi-kopi dari teman kita. Ada petani dari kalau Cilacap itu Robusta ya, daerah Daya Luhur, ada desa Ciliumping, masih ngerosting sampai sekarang. Terus temen ada dari Temanggung, Robusta juga. Terus Kali Bening dari Banjarnegara, sama Kali Gua dari Bumiayu. Ada juga kayak daerah mana Pemalang, Pulau Sari gitu kan. Itu kopinya oke, enak banget sih. Mungkin belum bisa dibilang enak banget ya, tapi udah oke dinikmatin dan udah karakternya udah dapat gitu lah. Dan sampai sekarang aku masih suka roasting kopi-kopi mereka. Walaupun sebenarnya permintaan pasar itu kepenginnya yang wine gitu kan. Yang wine, yang ferment gitu-gitu. Enggak, bukan ferment sih. Tapi ke ya proses-proses baru lah. Tapi aku masih suka klasik. Beberapa juga kayak dari daerah Pangalengan paling itu ada juga. Terus Gunung Puntang juga proses natural. Terus Bali Kintamani masih, Gayo paling yang familiar gitu. Kalau yang lainnya kita ngangkat produk-produk lokal. Dan kopi nggak ada habisnya ya. Kita ngobrolin kopi banyak banget tentang kopi, apalagi
Kalau kita bahas tempat-tempat barunya, bahas ketemu sama orang-orang barunya, seru banget. Dari secangkir kopi ini bisa ngasilin berbagai macam inspirasi dan perjalanan ya. Kalau nggak dari kopi kayaknya aku juga nggak bakal bisa kayak gini sampai sekarang gitu. Terus enaknya lagi dari kopi, yang pasti cuan ya. Kalau yang pelaku industri kopinya kita dapat cuan. Terus kalau yang dari penikmatnya, kita bisa menikmati sensasi rasa kopi yang unik dengan berbagai karakter rasa, dari yang fruity-nya itu mungkin ke jeruk, dari terus pineapple mungkin, ataupun timun mungkin bisa jadi, atau yang like berry dan lain-lain. Pokoknya banyak banget karakter-karakter rasa dari kopi yang perlu teman-teman nikmatin. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ngopi manual brewing ya, atau single origin ya. Gimana ya, kalau sekarang mungkin kopi saset masih jaya dong. Di kalangan semua orang masih banyak yang menikmatin kopi sasetan. Bahkan di kampung juga kan, apalagi kan di desa udah kopi saset juara. Bahkan kopi-kopi yang udah diprosesnya itu udah kayak gini itu ya pasti dibilang gak enak gitu. Apa itu bukan kopi kok warnanya nggak hitam gitu. Terus kopi itu harus apa ya, harus manis, pakai gula, harus macam-macam gitu. Nggak salah juga sih, nggak salah, karena emang kebiasaan yang mereka nikmatin adalah kopi yang seperti itu. Dan kebiasaan baru yang saya nikmatin kopi yang seperti ini. Dulu mungkin saya juga penikmat kopi-kopi yang kayak gitu ya, tapi sekarang karena emang udah kenal kopi kayak gini, jadi aku seringnya menikmatin kopi kayak gini. Tapi juga ada cerita lain juga di selain kopi single origin kayak gini ya. Jadi ibuku juga ternyata Widih roastery, enggak, dia tukang sangrai kopi dari dulu, mungkin dari waktu muda dia nyangrai kopi, tapi pakai dicampur beras. Jadi dulu ternyata banyak juga kebun kopi tuh di halaman rumah gitu, di sekitar, dipanen, terus diproses dan disangrai, terus dicampur beras gitu. Sampai sekarang pun ternyata masih, tapi ibuku tuh tak kasih kopiku ya, udah bukan kopi-kopi pasar lagi. Tapi yang parahnya lagi itu, jadi kan aku beberapa kali kalau ngerosting itu kan ada aja kopi yang defect gitu kan. Terus dikumpulin tuh kopi-kopi yang defect tuh. Kalau di roasting ulang rasanya tetap nggak enak. Jangan sampai ya ada roastery yang ngerosting ulang kopi defect terus dijual ya. Nggak enak banget. Jadi sama ibuku diolah lagi, disangrai, ditungku gitu, pakai yang tanah liat itu, terus dicampurin beras. Jadi rasa nggak enaknya itu ketutup sama smoky-nya, sama rasa-rasa gosongnya gitu-gitu. Dan itu bener-bener, kalau di kampung enak sih dibanding kopi saset, enakan itu. Dan kenapa ibuku kok nggak mau beli kopi-kopi yang bukan sih saset ya, atau yang di pasar aja gitu, yang udah bubuk tapi di pasar. Ibuku nggak, karena katanya aromanya kurang, rasanya kurang gitu. Ya kita nggak tahu rasio campurannya kan, apa aja kan. Makanya ibuku selalunya itu nyangrai sendiri dan ditumbuk pakai lumpang. Tahu lumpang nggak ya? Ya tempat tumbukan kayak gitulah. Biasanya sama bapak numbukin, aku setor kopi aja. Itu yang setiap kali dinikmatin sama keluarga saya. Dan mungkin cerita kopinya sampai di situ dulu. Kita lanjut ngopi lagi, dan nanti kita jalan-jalan, dan ada keseruan apa lagi, saksikan aja di video-video berikutnya. Thank you, saya Hari Sabto. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar channel ini semakin berkembang. Bye.